Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Penjelasan nilai gender dalam Islam. Dalam Islam, pemahaman tentang gender memiliki terminologi tersendiri dalam memaknai peran antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara mengenai posisi laki-laki dan perempuan. Bahkan ada nama di salah satu surat Al-Quran yang berbicara khusus mengenai perempuan, yaitu surat An-Nisa. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Namun ada kalanya penafsiran terhadap Al-Quran yang parsial menyebabkan ketimpangan peran berdasarkan gender masih terjadi di masyarakat. Selanjutnya, dalam pembahasan gender menurut Islam, perlu dilihat bagaimana Islam mengapresiasikan kedudukan perempuan dan kesetaraan yang dimunculkannya. Di antara 114 surat yang terkandung di dalam Al-Quran, terdapat satu surat yang didedikasikan untuk perempuan secara khusus, memuat dengan lengkap hak asasi perempuan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya perempuan berlaku di dalam lembaga pernikahan, keluarga, dan sektor kehidupan. Surat ini dikenal dengan surat An-Nisa dan tidak satupun surat secara khusus ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Lebih jauh lagi, Islam datang sebagai revolusi yang mengeliminasi diskriminasi kaum jahiliyah atas perempuan dengan pemberian hak warisan, menegaskan persamaan status dan hak dengan laki-laki, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi perempuan, dan mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan masa itu dan perceraian yang manusiawi. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat atau konstruksi sosial, bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Jadi, gender berbeda dengan seks. Jika gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, maka seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam dimensi teologi, istilah gender masih belum banyak dibicarakan, padahal persepsi masyarakat terhadap gender banyak bersumber dari tradisi keagamaan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender atau gender inequality dianggap sebagai divine creation, segalanya bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan persepsi para feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat atau social construction. Islam adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan yang kemasyarakatan, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba atau abid dan sebagai representatif Tuhan atau khalifah, tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna kulit, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Berbagai pandangan budaya terhadap perempuan. Bila kita mengacu kepada berbagai falsafah dan budaya masyarakat, ditemui pandangan yang tidak memberdayakan perempuan, tidak menempatkannya dalam posisi dan peran yang tepat, tapi meminggirkan mereka, bahkan menganggap perempuan sebagai sumber masalah kerusakan, seperti pandangan-pandangan di bawah ini. Pertama, falsafah Tiongkok kuno atau Tao. Alam terdiri dari dua elemen, yang agresif atau laki-laki dan yin permisif atau perempuan. Tugas yin hanya mengabdi kepada yang, sebelum kawin pada ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah kepada suami, bila suami meninggal pada ipar dan adik laki-laki. Kedua, budaya dan keyakinan Yahudi. Wanita tugasnya melayani suami, melahirkan, dan merawat anak. Istri tidak berbeda dengan benda atau ternak. Istri yang menolak ajakan atau perintah suami dapat dirajam. Karena itu, untuk menjadi rahib atau pendeta Yahudi hanya laki-laki. Ketiga, kerajaan Romawi dan Yunani kuno. Fungsi wanita atau demos
tenis hanya untuk menyenangkan pria dalam perang tanding atau gladiator memperebutkan wanita cantik. Dewi Aphrodite atau Asmara melayani 3 laki-laki, di antara mereka saling bunuh untuk mendapatkan kepuasan darinya. Keempat, kerajaan Persia. Wanita sedang haid harus diasingkan karena kotor. Saudara laki-laki boleh mengawini saudari perempuannya sendiri. Ada tokoh agama Persia kuno menganjurkan laki-laki tidak usah kawin kalau mau suci. Kelima, budaya dan keyakinan Hindu atau India. Wanita melamar pria dan membayar mas kawin atau beli suami untuk menunjukkan kesetiaannya, bersedia dibakar bersama jenazah, tetapi tidak sebaliknya. Keenam, budaya dan keyakinan dalam kitab Kejadian 3:12-16. Adam dibujuk istrinya Eva agar ikut memakan buah terlarang, sehingga terbuang dari surga. Wanita penggoda dan cenderung berbuat maksiat, sehingga ada 10 kutukan Tuhan, yaitu haid, sakit senggama pertama, mengandung, melahirkan, malu dengan tubuhnya, sakit waktu melahirkan, tugas rumah, menyusui, menopause, lambat terangsang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, budaya Arab sebelum Islam datang. Kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Posisi perempuan sangat dimarginalkan. Laki-laki kaya dan terpandang bisa memiliki istri 100 orang atau harem. Perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan lain sebagainya. Berangkat dari posisi di atas, perempuan muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik umat, memperbaiki masyarakat dan membangun peradaban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul dan sahabat dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada satu keunggulan peradaban. Mereka berperan dalam masyarakat dengan tekad yang tinggi untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka, sehingga kita tidak menemukan satu sisi pun dari seluruh aspek kehidupan mereka terabaikan. Mereka berperan dalam setiap waktu, ruang, dan tataran kehidupan mereka. Kesadaran para perempuan muslim untuk berperan aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat terbangun dari pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam yang komprehensif sebagai buah dari proses pendidikan bersama Rasulullah SAW. Islam yang mereka pahami dalam dimensinya yang utuh sebagai way of life, membangkitkan kesadaran akan amanah untuk menegakkan risalah itu sebagai tiang utama peradaban dunia. Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran pemahaman Islam para perempuan yang berdampak pada apresiasi mereka terhadap nilai-nilai Islam, khususnya terkait masalah kedudukan dan peran wanita, sedemikian hingga mereka meragukan keutuhan normatif nilai-nilai tersebut. Hal ini muncul disebabkan jauhnya umat ini secara umum dari Al-Quran dan Sunnah. Gender menurut Islam. Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, mengandung nilai-nilai kesetaraan atau equality, keadilan dan menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian, dan keutuhan bagi manusia. Ajaran Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran yang sekaligus menjadi tujuan umum syariah, mewujudkan keadilan dan kebajikan seperti yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan agar aktif menekuni berbagai profesi. Menurut Dr. Nasaruddin Umar, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yakni 1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Menurut Quran Surat Al-Zariyat 51.256 ditulis,
Al-Quran dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender halaman 248. Dalam kapasitas sebagai hamba yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam Quran biasa disilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqun, dan untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat 49.213. 2. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fi al-ard ditegaskan dalam Quran Surat Al-An'am 165 dan dalam Quran Surat Al-Baqarah 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. 3. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Quran Surah Al-A'raf 172, yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam, tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70. 4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang atau huma, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa yang terlihat dalam beberapa kasus sebagai berikut. 1. Keduanya diciptakan di surga, memanfaatkan fasilitas surga, seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. 2. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan, yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Dan yang ketiga, sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Tuhan, seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan, seperti yang terkandung juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan yang terakhir, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi peluang untuk meraih prestasi maksimum. Tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki, ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni Quran Surah Al-Imran ayat 195, Surah An-Nisa ayat 124, dan Surah An-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender dan ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, tidak mesti didominasi satu jenis kelamin saja. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam antara lain, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165 dan Al-Baqarah ayat 30. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Laki-laki atau Adam dan perempuan Hawa sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana yang terekam dalam banyak ayat seperti di surah Al-Baqarah ayat 35, Al-A'raf ayat 20 dan 22 serta 23 dan Al-Baqarah ayat 187.
Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 195, An-Nisa 124, An-Nahl 97, dan Al-Ghafir 40. Secara khusus, untuk prinsip yang terakhir dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka kaum perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengaktualisasikan diri dalam memperlihatkan kompetensinya masing-masing. Dalam agama Islam, wanita diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan. Seperti halnya kaum pria, agama Islam telah menyamakan wanita dan pria dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban-kewajiban keagamaan tanpa perbedaan dalam ilmu dan pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa Islam memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender atau gender inequalities adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender atau gender difference. Seringkali perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki-laki atas perempuan. Ketimpangan gender yang bersumber dari perbedaan gender itu dianggap sangat merugikan posisi perempuan dalam komunitas sosialnya. Adapun bentuk-bentuk ketimpangan tersebut antara lain marginalisasi perempuan, yakni menjauhkan perempuan dari aktivitas publik yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki pendapatan sehingga menjadi miskin. Subordinasi perempuan, yaitu menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada laki-laki. Stereotip negatif terhadap perempuan, seperti perempuan itu dianggap sebagai makhluk penggoda, perayu, atau sumber maksiat, sehingga bila terjadi pelecehan dan kekerasan seksual oleh laki-laki, perempuan yang seharusnya menjadi korban malah kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan. Kekerasan perempuan, yakni perlakuan kasar terhadap perempuan baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Beban kerja seksual yaitu membebankan perempuan untuk memikul dua peran ganda. Beberapa aliran feminisme atau yang mendukung hak-hak perempuan, feminisme liberal atau aliran ini berpandangan bahwa perempuan memiliki daya rasio yang sama dengan pria. Secara ontologis, pria dan wanita adalah sama, jadi hak-hak yang dimiliki laki-laki semestinya berlaku juga bagi perempuan, seperti hak pendidikan, hidup bebas, dan bahagia. Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi bila posisi perempuan masih ditempatkan dalam dunia domestik yang bergantung pada suami. Feminisme Marxis. Aliran ini berpandangan bahwa penyebab ketimpangan gender dikarenakan adanya sistem kelas kapitalis. Sistem ini telah membuat laki-laki bekerja di luar rumah, sementara wanita di dalam rumah. Feminisme sosialis. Aliran ini memandang bahwa kesetaraan sosial tidak akan pernah tercapai jika perempuan tidak menyadari ketertindasannya. Feminisme radikal. Aliran ini memandang bahwa segala interaksi perempuan dengan laki-laki merupakan penyebab segala ketergantungan perempuan. Dari beberapa aliran di atas dapat disimpulkan bahwa tuntutan kesetaraan gender meliputi beberapa hal berikut. Pertama, kesamaan fisik laki-laki dan perempuan, yaitu daya dan kekuatannya sama, kecuali ada beberapa fungsi khusus yang berkaitan dengan fungsi seksual dan segala macam yang berkaitan dengan hormon seksual pria dan wanita. Konsekuensinya, anggapan bahwa perempuan itu lemah, emosional, irasional, dan semacamnya justru mendiskreditkan perempuan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki dengan otomatis juga dapat diperbuat oleh perempuan juga, sehingga peran gender dapat dipertukarkan oleh siapapun. Kedua, kesamaan hak seksual. Maksudnya bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dalam hal berhubungan seksual. Dalam hal ini, perempuan seringkali hanya
dijadikan objek laki-laki. Laki-laki sering mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan. Lain lagi, pelecehan yang diterima oleh perempuan juga karena masalah seksual. Oleh karena itu, perempuan berhak memakai tubuhnya sekehendak pemiliknya, termasuk dalam memperoleh kepuasan seksual. Perempuan tidak bergantung pada laki-laki. Lesbianisme adalah contoh daripada itu. Ketiga, kesamaan hak seksual. Salah satu tuntutan dari sebagian kaum feminis adalah perubahan sosial masyarakat. Aliran feminisme Marxis dan sosialis misalnya menginginkan penghilangan pembagian peran domestik bagi perempuan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan kerumah tanggaan. Bagi mereka, perempuan yang sering dikaitkan dengan dunia domestik akan merasa kesulitan mengimbangi posisi laki-laki. Di samping akan memberi beban ganda terhadap perempuan bila ia berkarir di luar urusan domestik, pada akhirnya juga melestarikan lingkungan sosial yang didominasi oleh laki-laki. Keadilan Islam. Secara istilah, keadilan memiliki beberapa pengertian. Raghib Al-Asfahani mengartikan keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh. Menurut M. Quraisy Shihab, terhadap tiga kata yang mengandung makna keadilan dalam Al-Quran, Al-Adl, Al-Qism, dan Al-Mizan. Menurutnya, ketiganya memiliki karakteristik arti yang berbeda. Adil adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan, serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain, jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu, tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, Qism adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak meski tidak harus sama. Sementara mizan adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya, antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundangkan sesuai dengan kapasitas ruangan. Di antara ketiga makna adil itu, hanya al-qism yang menjadi sifat Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah zat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau dalam mengatur urusan makhluknya selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang. Kesetaraan gender versus keadilan Islam antara lain hak waris. Keadilan Islam dalam masalah hak waris adalah tepat dengan perspektif ini. Pemberian warisan untuk anak laki-laki sebanyak 2 kali lipat didasarkan atas keseimbangan sistem hubungan dalam keluarga yang berkaitan erat dengan kewajiban laki-laki dalam hal menafkahi keluarga. Bagian 2 milik laki-laki tersebut sebenarnya juga untuk diberikan pada istri dan keluarganya, sementara bagi perempuan yang hanya 1, tidaklah demikian. 2. Kepemimpinan perempuan dalam keluarga dalam Islam. Kepemimpinan rumah tangga diserahkan kepada laki-laki, seperti yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Hal ini berdasarkan atas prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Beberapa alasan mengapa laki-laki yang dibebani tugas tersebut bukan hanya karena masalah kewajiban memberi nafkah, akan tetapi juga karena kelebihan alamiah yang dimiliki laki-laki, baik dari fisik maupun psikologinya. 3. Perceraian atau talak. Islam tidak menutup kemungkinan bagi para istri untuk menuntut cerai melalui pengadilan atau yang diistilahkan dalam hukum Islam dengan khulu. Islam menetapkan hak perceraian pada dasarnya di tangan suami. Ini dikarenakan suamilah yang wajib membayar mahar dan memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, bila hak perceraian di tangan istri, maka yang dicerai mendapatkan rugi. Rugi karena kehilangan istri, kehilangan mas kawin, dan membelanjai istri serta anak-anaknya. Konsep kesetaraan gender merupakan hasil pengalaman budaya barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam. Dari asalnya saja, baik barat maupun Islam sudah berbeda, pengalaman dan sejarahnya pun juga berbeda. Anehnya, konsep ini kerap kali dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis barat, melainkan juga pada para feminis muslim.
Alhasil, beberapa ketetapan hukum Islam digugat dan dirombak, seperti konsep hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan juga pengajuan perceraian. Dalam Islam, tidak dikenal konsep kesetaraan, yang ada adalah konsep keadilan. Wanita dan laki-laki diberi hak dan tanggung jawab sesuai porsinya. Islam menempatkan mereka pada tempatnya. Jika kewajiban laki-laki adalah menafkahi keluarga, maka ia mendapatkan hak lebih daripada wanita dalam hal warisan. Hak itu pun tidak dimilikinya sendiri, karena harus dibagi lagi kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kesimpulan terakhir yang perlu dipahami adalah Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah, karena Quran menyerukan keadilan seperti yang terkandung dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90, keamanan dan ketentraman yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Ayat-ayat inilah yang dijadikan tujuan-tujuan utama dari agama sebagai rahmatan lil alamin. Jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran tersebut harus ditinjau kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf pula jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.